Menu jualan aku pagi ini spaghetti ekonomis harga 3 ribuan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, ini videonya aku mulai dengan beres-beres dulu karena tadi aku juga habis bergadang bikin puding sedot ini ya teman-teman. Untuk puding sedot aku jualnya itu 2 ribuan buat ngisi stok di freezer gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli udah stoknya aman gitu. Pokoknya sebisa mungkin freezer itu harus ada isinya. Dan ini saking repotnya aku ya, ini panci kemarin aja sampai kelupaan gak dicuci, ada di luar dari kemarin. Jadi ya sudah, biar gak kelupaan lagi. Ini panci yang aku bikin buat puding sedot, aku satuin aja di luar. Kalau lupa lagi mah kebangetan ya. Udah sebanyak ini kelupaan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini alhamdulillah jam 3 lewat seperempatan udah selesai, jadi aku bisa rebahan, bisa mandi, bisa ngapain aja lah ya sambil nunggu subuh. Terus videonya aku mulai lagi setelah sholat subuh. Ini jam 4 lewat 14 menitan gitulah ya. Aku lanjut mau persiapan untuk masak spaghetti. Nah, jadi jualannya aku ini aku titip ke Mas Dio ya teman-teman. Sebetulnya bukan nitip sih, lebih tepatnya Mas Dio itu kepengen jualan karena temennya ada yang jualan juga di kelas. Jadi kayak kepengen punya uang tambahan gitu loh. Jadi ya sudah, aku sekalian aja berkreasi gitu ya. Buat bikin-bikin makanan gitu untuk dijual sama Mas Dio di kelasnya. Dan kali ini requestannya sebetulnya bukan requestan karena ini tuh udah ada spaghetti udah sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, di belanja bulanan aku beli, terus belum kemasak-masak, jadi ya sudah kepikiran aja buat ngolah biar sekalian kita makan terus sekalian juga untuk dijual. Ini yang pertama, aku udah siapin bawang putih yang aku geprek-geprekin gitu, terus sama bawang bombay juga. Ini bawang bombaynya ukurannya kecil ya, mungkin kalau beli sekitar 2000 apa 1000-an gitulah. Karena emang niatnya itu bikin spaghetti ekonomis ya, jadi ya bahan-bahannya juga sebisa mungkin yang ekonomis. Terus kebetulan emang bawang bombaynya ada yang ukurannya kecil. Terus di sini isiannya itu aku cuma pakai sosis ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau dimakan sendiri bisa diganti dengan daging ataupun ayam. Sesuaikan aja dengan selera dan juga budgetnya. Ini aku pakai 10 batang, maksudnya ya 10 batang sosis yang aku bakalan potongin kecil-kecil biar kelihatannya banyak. Jadi satu sosis itu aku belah jadi 2, terus lanjut aku irisin kecil-kecil seperti ini. Udahlah ya, pokoknya yang simple aja gitu karena memang mau bikin yang murah meriah. Terus lanjut di sini aku juga mau persiapan untuk numis bumbunya. Ini karena kompornya tadi masih habis dipakai buat bikin puding sedot, jadi masih di bawah ya. Terus kalian aja lah langsung masaknya di bawah karena lumayan agak banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya di atas takutnya meja si kompor satunya ini lama-lama jadi patah karena beban yang terlalu berat. Terus lanjut ini aku tambahin juga tadi sama blue band ya biar ada wangi-wanginya sedikit gitu. Terus aku tumis si bawang bombaynya sampai wangi. Habis itu lanjut masukin bawang putihnya dan di sini juga mau aku tambahin lada bubuk ya teman-teman. Udah tinggal diaduk-aduk, kalau udah mateng tinggal masukin aja sosis yang tadi sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata, terus lanjut tambahin air. Ini tadinya aku airnya mau aku kasih sekitar 1 liter aja, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kalau kuahnya banyak bisa jadi banyak gitu. Jadi kurang lebih ini untuk air keseluruhannya aku pakai 1,5 liter. Terus ini untuk saus tomat aku pakai sisaan yang ada di kulkas, terus aku tambahin lagi karena kurang banyak ya. Pakai merek yang Indofood untuk saus tomatnya, yang sisaan tadi itu pakai
Del Monte. Terus ini untuk sausnya aku pakai sisaan juga. Pokoknya ngabisin yang ada dulu gitu ya teman-teman. Ini juga sampai aku kocakin, pokoknya sampai titik penghabisan. Jadi dikocakin pakai air. Terus habis itu karena anak-anak itu kan suka pedas gitu, jadi ya udah menyesuaikan juga dengan selera si anak-anak itu ya. Jadi aku tambahin cabe bubuk, cabe yang udah aku halusin gini. Ini cabenya tuh udah aku goreng ya teman-teman, jadi awet, tinggal aku taruh aja di freezer gitu, nanti bisa dipakai lagi. Terus nggak lupa aku tambahin garam secukupnya dan juga kaldu jamur. Udah tinggal diaduk-aduk, ditunggu sampai mateng. Jangan lupa yang terakhir masukin larutan maizena supaya kuahnya itu mengental. Untuk tepung maizenanya aku pakai kira-kira itu 2 sendok makan munjung ya teman-teman, dilarutin pakai sedikit air aja. Udah, ini tinggal ditunggu aja sampai kuahnya agak mengental. Ini sebetulnya nggak terlalu kental ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya dia sudah adem itu dia bakalan agak lebih kental gitu. Jadi penggunaan maizenanya itu bisa disesuaikan ya, kalau mau lebih kental ya maizenanya dibanyakin. Dan ini aku lanjut persiapan untuk ngerebus mie spaghettinya. Ini aku kasih minyak sedikit, terus aku tambahin juga bawang putih yang udah aku geprek, udah dicincang gitu, sama garam biar mie spagettinya nggak hambar ya. Jadi ada bau bawang putihnya, terus ya nggak hambar aja karena dikasih garam gitu. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, di sini aku juga mau bungkus-bungkusin untuk sausnya ya. Ini udah lumayan hangat karena tadi juga sempet aku diemin beberapa saat gitu ya. Ini awalnya aku mau pakai sendok sayur gitu biar cepet, tapi ternyata susah masukinnya ya. Untuk plastiknya di sini aku pakai plastik klip yang ukuran 6x10. Dan ini air sudah mendidih, jadi sausnya aku tinggal dulu. Lanjut aku cemplungin mie spagettinya. Di sini aku pakai merek Sedani, ini lumayan murah, harganya cuma 21 ribuan aja untuk 1 kilonya ya. Udah, ini direbusnya sesuai dengan petunjuk ngerebus spaghetti yang tertera aja ya, atau lah kira-kira pokoknya sampai matang. Aku skip aja, ini udah matang, jadi lanjut mau aku bungkusin. Ini pakai mikanya ukuran berapa gitu lupa, pokoknya sedang lah ya teman-teman. Dan ini aku langsung isiin, tapi ini juga bakalan aku skip lagi karena emang aku ngisinya tuh kayak pakai filling gitu ya. Jadi yang kelihatan masih sedikit ditambahin, pokoknya dikira-kira aja lah. Dan ini masih ada sisa spagettinya itu lumayan banyak. Ternyata untuk plastiknya ini isinya cuma 27 ya teman-teman, padahal aku beli nggak tahu udah bungkusan gitu 5.000, ternyata isinya 27. Untuk sausnya juga masih ada sisa. Ini kalau dibungkusin semua itu kira-kira bisa jadi sekitar 35 bungkus ya. Terus lanjut, di sini mau aku kasih keju. Ini keju ala kadarnya ya teman-teman. Kayak cuma buat hiasan doang gitu, karena kan buat narik perhatian anak-anak gitu ya. Kelihatan ada kejunya, wih makanan mahal nih, padahal mah kejunya seumprit cuma buat hiasan doang. Ini aku naruhnya juga agak di pinggir gitu, jadi nanti pinggir sebelahnya itu bisa diisiin pakai sausnya, jadi biar kejunya kelihatan gitu. Makanya aku taruh agak di pinggir sebelah kiri si mikanya ini ya. Terus kalau udah tinggal aku masukin untuk sausnya. Ini satu persatu diisiin dan videonya bakalan aku skip. Udah sampai sini aja karena ini bagian nyeteplesin Mas Dio yang bantuin seperti biasa ya. Tahu sendiri Mas Dio nggak mau di video, jadi ya sudah, videonya sampai sini. Alhamdulillah jualan spaghetti ini untungnya lumayan banyak ya teman-teman, terus bisa sambil makan juga. Karena ini baru percobaan, mungkin besok-besok itu bisa ditambahin sama daging ayam seperempat gitu ya, biar untungnya nggak terlalu banyak. Selain jualan spaghetti ini, alhamdulillah hari ini juga aku nitip puding sedot ya.
50 PCS. Alhamdulillah kalau untuk SS-an itu selalu habis sih. Pokoknya sedikit banyak selalu disyukuri. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.